Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop ini, dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka jangan gelisah, jangan ketakutan, apalagi jangan sedih atau sampai berputus asa. Karena dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan setelah Tuhan menyediakan tempat itu, dia berjanji dia akan datang kembali membawa para murid itu untuk kembali ke sana. Boleh kita baca itu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, maka Thomas kemudian bertanya, bagaimana kami sampai ke sana? Dan dari mana kami tahu jalan menuju ke sana? Menjawab pernyataan daripada Thomas itu, maka di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Tuhan Yesus mau mengatakan, selama mereka di dalam persekutuan yang jauh dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tetap dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika mereka berdoa. Dan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Dan dalam komunikasi dengan Tuhan itu, mereka harus berdoa. Dan doa-doa yang mereka lakukan, harus mereka lakukan itu tentunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena doa yang diterima oleh Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berarti yang pertama tetap tinggal di dalam Dia. Karena sebelumnya di Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti berdoa di dalam Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus berarti seluruh hidup kita harus hidup tinggal di dalam Yesus. Hidup tinggal di dalam Yesus berarti berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Melakukan semua hal dalam kehidupan kita, baik mulai dari berpikir, berbicara, dan juga berbuat, bertindak di dalam kehidupan keseharian, harus meneladani Yesus. Bila Tuhan Yesus mengasihi semua manusia dan semua orang, maka doa-doa kita jangan terhalang oleh kebencian. Kita harus mengasihi sesama. Bila Tuhan sudah mengampuni kita, maka supaya kita diampuni dan doa-doa kita diterima, kita harus mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Kemudian kita ketika berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berarti doa kita alaskan di dalam namanya, untuk tujuannya, dan juga untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan kita. Doa-doa yang kita lakukan hanya untuk memuaskan keinginan kita tentu tidak akan diterima, karena kita berdoa atas dasar keinginan dan atas nama pribadi kita. Tuhan berkata melalui Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 3 demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janganlah berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah berdoa hanya untuk meminta hal-hal yang perlu bagi kita. Karena itulah Tuhan Yesus sudah mengajar kita berdoa sebagaimana patron yang diberikan polanya di dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu kita dapat belajar dari sana. Pertama sekali, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Doa-doa kita adalah doa-doa untuk memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Doa-doa kita adalah untuk menguduskan nama Tuhan. Menjadilah kehendak-Mu. Ketika kita berdoa, maka kita mau mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini, supaya itu dapat terwujud sama seperti kerajaannya yang di surga. Dan dalam doa-doa kita harus memohon, jauhkanlah kami dari pencobaan, supaya kita dijauhkan dari yang jahat,
supaya jangan keinginan yang menguasai hati kita. Dan kita meminta secukupnya saja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan selanjutnya kita mohon pengampunan akan dosa. Maka ketika kita berdoa, kita bertobat, diingatkan senantiasa supaya ditransformasi, dibaharui terus-menerus. Semper reformanda et semper reformanda. Itu harus kita lakukan terus-menerus. Dan yang kemudian kita harus berdoa dengan penutupnya, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa bukan keinginan dan kehendak kita yang harus jadi, tapi keinginan dan kehendak Tuhan. Maka ketika kita berdoa demikian, lebih daripada apa yang kita minta, Tuhan akan berikan. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Selamat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarkan doa-doa kami. Dan biarlah kami ketika berdoa hanya di dalam Tuhan, demi Tuhan dan untuk Tuhan. Maka biarlah dalam doa-doa kami juga kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami dikuduskan. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam semua doa itu. Sehingga kami beroleh sukacita dan berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.